Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Basnas Kabupaten Bima nomor 34 garing B garing SK garing 1444 garing 2022 tentang pengangkatan unit pengumpul zakat tingkat kecamatan Langbutu periode 2022-2027. Menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima dipandang perlu untuk membentuk unit pengumpul zakat tingkat kecamatan Langbutu periode 2022-2027. B dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat pengurus unit pengumpul zakat tingkat kecamatan Langbutu periode 2022-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua dan seterusnya ditetapkan 5 tanggal 26 Agustus tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima Ketua Terus Haji Jainuddin MM dicap dan ditandatangani. Kemudian lampiran keputusan unit pengumpul zakat tingkat kecamatan Langbutu periode 2022-2027 nomor 33 garing B garing SK garing 2022 tanggal 26 Agustus tahun 2022. Penasehat Camat Langbutu, Kepala KUA Kecamatan Langbutu, Ketua MUI dan Korwil Pendidikan Kecamatan Langbutu. Pengurus Ketua Dr. Andus Hamdia, Wakil Ketua Dr. Andus Arsyid, Sekretaris Taufik SAG, Bendahara Abdurrahman SAG, Anggota Marwin SPD, 2 Abdurrahman Esos, 3 Saifullah Esos. Ditetapkan di Bima pada tanggal 26 Agustus tahun 2022. Badan Amil Zakat Kabupaten Bima, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima, Ketua Dr. Hussein Jainuddin MM ditandatangani dan di-stempel. SK pengangkatan unit pengumpul zakat nomor 34 garing B garing SK garing 1444 garing 2022 tentang pengangkatan unit pengumpul zakat tingkat desa se-Kecamatan Langbutu periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya ditetapkan di Bima pada tanggal 26 Agustus tahun 2022. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima, Ketua Dr. Hussein Jainuddin MM ditandatangani dan dicap. Lampiran surat keputusan tentang pengangkatan unit pengumpul zakat tingkat desa se-Kecamatan Langbutu periode 2022-2027 nomor 34 garing B garing SK garing 2022 tanggal 26 Agustus tahun 2022. Penasehat Kepala Desa dan BPD, Pengurus Ketua Pengurus Desa Sambane, Ketua Haji Abdul Hamid M. Tayyib, Sekretaris Ismail Haji Sawo, Bendahara Muhsin, Anggota Irada SPD, 2 Abdul Musa, Desa Morada, Ketua Ahmad M. Ali, Sekretaris Abu Bakar Yusuf, Bendahara
Juwaid SF. Anggota 1 Arajak Ahmad, 2 Haji Ismail Bahasa, 3 Mustaqim Umar, 4 Haji MCD, 5 M Saleh Abdullah, 6 Haji Ismail Ar-Rahman. Desa Rupe, Ketua Marwah SPD, Sekretaris Iwan Tudi SSI, Bendahara Ikraman SPD SD. Anggota Ismail Arsyad SPD, 2 Dr. Abdul Sahril, 3 Hasdun Aziz SPD, 4 Haji Ahmad M Ali, 5 Nurdin Haji Mursalin SPD, 6 M Saleh Ahyar, 7 Su'aib Haji Idris, 8 Untung Ramli, 9 Junaid Abidin, 10 Abdul Karim, 11 Muhammad Arafah, 12 Abdul, 13 Abdullah. Desa Tumu, Ketua Aminuddin Ahmadin SH, Sekretaris Baujir SPDI, Bendahara M Judan SPD. Anggota Tabaruddin Aziz, 2 Aziz Ismail, 3 Idris M Saleh, 4 Muhtar Haji Yakub, 5 Mansur, 6 Hamzah, 7 Israfil SPDI, 8 Samsul Bahri SPD, 9 MCD, dan 10 Ibrahim. Desa Rongko, Ketua Abu Bakar Haji Tola, Sekretaris Hasim, Bendahara Alwi MCD. Anggota 1 Jainuddin Haji Mukhtar, 2 Haji Baco, 3 Husain, 4 M Talib, 5 A Latif. Desa Laju, Ketua Abdul Rauf SHI, Sekretaris Sarjan Ilyas, Bendahara Basri. Anggota 1 Haji Samsudin, 2 Haji Ujang, 3 Syafruddin SPDI, 4 As'an Hidayat, 5 Abdullah Feda, 6 Ismail Runa, 7 Murtalib, 8 Jamaluddin Agani, 9 Manan Hasan, 10 M Tayyib, 11 Maman Makarau, 12 Sarifuddin. Desa Karungu, Ketua Ismail, Sekretaris Ruslan, Bendahara Muhtar. Anggota 1 Dahlan Manan, 2 Dahlan Ahmad, 3 Muhdar, 4 Ihsan, 5 Abidin, 6 Muhammad M Yusuf, 7 Asrin SPD, 8 Abdullah, 9 Adhar, dan 10 Jahrin SPD. Desa Kelodu, Ketua Samsudin, Sekretaris Tamrin AMA BD, Bendahara Abubakar Muhsin. Anggota 1 Hamdiah, 2 Ajuddin Nur, 3 Abdul Akhir Amila, 4 M Ali SPD, 5 Arifin, dan 6 Dahlan. Desa Kangga, Ketua Haji Mahmud, Sekretaris Husain Kuasa, Bendahara Haji Abdurrahman. Anggota 1 Idris, 2 Hamdul, 3 Samsudin, 4 Nurdin Malik, 5 Abdul Hamid. Desa Saleruma, Ketua Abdullah Ramli SPDI, Sekretaris A Hasan SPDI, Bendahara Sirajuddin. Anggota 1 Gunawan SPDI, 2
Babaim SPDI 3, Rahman Adi Kusuma Escape 4, Fauzi Rahman Esos 5, Azhar. Desa Karampi, Ketua Muhammad Haji Karim, Sekretaris Alatif Bendahara Kamsul Muhammad. Anggota 1, Arsad Yunus 2, Abdullah 3, Nurdin 4, Haji Aliman Haji Zakaria 5, Maksum. Desa Kawulu, Ketua M. Siddiq SH, Sekretaris Murtalib Bendahara Mansur. Anggota 1, Haji Zakaria 2, Haji Yakub 3, Yasin 4, Muhammad 5, Zaidin dan 6, Haji Usman. Desa Troho, Ketua Salahuddin, Sekretaris Suhaidin Bendahara Sarjan. Anggota 1, Ruknan 2, Akahir 3, Sirat Sarujin. Desa Kedruka, Ketua Ismail, Sekretaris Ruslin Bendahara Muhtar. Anggota 1, Dahlan Manan 2, Dahlan Ahmad 3, Muhtar 4, Ihsan 5, Abidin 6, Muhammad M. Yunus 7, Asrin SPD 8, Abdullah 9, Adhar 10, Jahrin SPD. Desa Pusu, Ketua Irfan Sakbang, Sekretaris Amiruddin SPD Bendahara Zakaria. Anggota 1, Abdurrahman 2, Haji M. Said 3, Hamzah 4, Sabrudin 5, Safrudin. Ditetapkan di Bima pada tanggal 26 Agustus tahun 2022, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima, Ketua Dr. Abdus Haji Jainuddin MM, ditandatangani dan dicap. Dan demikian nanti pada saat pengukuhan dimohon agar pengurus UKJ kecamatan dan mohon maaf itu yang Desa Kerumbu dibaca ulang, Pak. Kok beda dengan yang kita usulkan, Pak? Atau gini Pak Kadis, nanti kita koreksi. Iya. Nama-nama itu kayaknya tidak ada di Kerumbu. Mungkin kamu. Tapi ada, tapi kamu tadi udah dibaca juga ada. Berarti kamu beda itu. Karena yang benar Ismail. Iya, ada apa-apa nanti diperbaiki. Kita perbaiki. Jadi mohon nama-nama yang sudah dipanggil tadi termasuk di Desa Karumbu nanti bisa langsung berdiri di tempat. Kemudian untuk pengurus UKJ kecamatannya berdiri di depan pada saat pengukuhan oleh Kabupaten Bima. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke Pak Kerumbunya, Pak Tuan, nak malu pengukuhan, oke? Ya, Demikianlah ya, jangan kecewa kepada keputusan Ketua Basnas Kabupaten Bima yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Ismail. Saya akan mengukuhkan pengurus selaku Ketua Basnas Kabupaten Bima mengukuhkan secara resmi pengurus unit pengumpul zakat Kecamatan Lagodo dan pengurus unit pengumpul zakat Desa C Kecamatan Lagodo Kabupaten Bima periode 2022-2027. Saya yakin dan percaya pada bapak-bapak, saudara-saudari sekalian untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Insya Allah kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada daerah Kabupaten Bima tercinta, kepada bangsa negara Republik Indonesia. Demikian pengukuhan ini kami laksanakan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bima tanggal 9 Februari tahun 2022, Ketua Basnas Kabupaten Bima, Dr. Anus Hadi Jainuddin Magister Manajemen. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin langsung dilanjutkan dengan cara salam. Assalamualaikum. Harus sih kata full semangat aja. Balik untuk bantu Pak Kades. Selamat. Pak Kades. Pak pengurus kecamatan dulu. Kecamatan dulu. Ya, kecamatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Izin saya duduk saja karena percaya juga dulu ada kesehatan terganggu. Yang kami hormati Pak Camat Lambudu, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambudu, yang saya hormati kalau ada yang mewakili Korwil Dipora, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Desa, yang saya hormati pengurus unit pengumpul zakat kecamatan dan desa se-Kecamatan Lambudu yang baru saja kami kukuhkan tadi. Singkatnya pada hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus saya langsung perkenalkan nanti pada Bapak sekalian, pada pimpinan Basnas Kabupaten Bima. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara pengukuhan pengurus unit pengumpul zakat kecamatan dan desa Kecamatan Lambudu periode 2022-2027. Insya Allah sekaligus akan dilaksanakan sosialisasi tentang masalah zakat infak dan sedekah oleh kami dari tim Basnas Kabupaten Bima. Bapak Ibu sekalian, mari kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi untuk seluruh alam semesta. Semoga kita semua ini termasuk golongan yang tetap istiqamah untuk menjunjung tinggi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Camat, jadi sudah mengundang seluruh unsur yang ada di Kecamatan Lambudu dalam acara pengukuhan dan sosialisasi. Dan yang kedua, kami mohon maaf kepada terutama pada Pak Kades. Jadi sebenarnya sasaran yang utama hadir kami ini adalah seluruh pengurus unit zakat di desa, karena sasaran kita di desa. Tapi ada sedikit miskomunikasi. Ya, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Insya Allah masih ada pembinaan yang berlanjut. Tapi alhamdulillah bisa diwakili oleh Bapak sekalian, dan insya Allah SK ini ya akan diserahkan nanti oleh Pak Camat bersama Ketua Kecamatan Lambudu. Yang kedua, sebelum saya menyampaikan sambutan,
salam hormat dari Bupati Pak Camat melalui Bapak Asisten 1 kami sudah laporkan kegiatan kami di Lenggudu ini. Beliau menyampaikan salam hormat pada keluarga di Lenggudu dan terima kasih banyak atas apa yang kami lakukan dari 18 kecamatan ini. Tinggal kecamatan Parado dan Suromadi yang belum. Insya Allah besok kami berada di sana di Tonggo. Bapak sekalian, yang kedua saya ucapkan selamat kepada pengurus yang sudah dilantik baik kepada kecamatan dan desa. Kenapa saya sebut periodisasi? Pak mana Pak Kades Terumbu tadi? Pak Kades Terumbu mohon izin. Kenapa tanggal nomor SK-nya tahun 2022? Karena istilah pengukuhan ini bukan pelantikan PN. Istilah pengukuhan ini untuk diketahui Bapak sekalian, karena kami mendapat SK dari Bupati dan sudah dilantik oleh Bupati Bima berdasarkan SK Bupati pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 yang lalu. Periode di SK kami itu 2022-2027. Artinya pengurus kecamatan dan desa ini harus menyesuaikan dengan pengurus kabupaten, Pak, masa periodisasinya. Pertanyaan, bagaimana kita yang sudah dapat SK kemarin dari PLT? Mohon maaf, secara hukum, ya Pak Sekda ini ahli hukum. Secara hukum, kalau di SK kan oleh PLT, itu dianggapnya, bukan dianggap, secara hukum memang tidak kuat. Makanya kami istilahkan pengukuhan ini. Kenapa di pengukuhan? Pengurus yang kemarin tetap, Pak. Tetapi kalau ada perubahan menurut Pak Camat, menurut Pak Kades, kami beri kesempatan untuk dirubah, tidak ada masalah. Tapi mohon maaf Pak Kades Terumbu, ini bukan balas jasa bayar. Jadi bukan balas jasa Pak Kades karena timnya, tidak. Kami menginginkan pengurus UPC desa kecamatan ini betul-betul profesional, orang yang paham tentang agama. Makanya saya berkali-kali dengan Pak Sekda ini koreksi terus, sehingga alhamdulillah atas usulan Pak Kades itu kami sudah mengesahkan. Yang kedua, kalaupun ada tadi kekeliruan kayak apa Terumbu, kami akan perbaiki SK ini, tidak ada masalah. Termasuk desa lain, Pak. Mungkin ada kekeliruan pengetikan staf saya. Ya contohnya tadi dia mengetik yang ke Bubu, ternyata ke Lumbu, Pak. Ya, ini mohon maaf sekali lagi. Insya Allah akan kami perbaiki. SK ini Pak Sekda nanti kita koreksi kembali dan akan kita serahkan setelah diperbaiki, Pak. Ya, sekali lagi kalau ada desa yang masih mau diperbaiki silakan, tidak ada masalah, Pak. Kami akan perbaiki. Itu, Pak, sehingga istilah pengukuhan artinya jabatan Bapak sekalian 5 tahun, Pak. Jadi bukan itu 2023 ini, Bapak dihitung sejak 2020. Pertanyaan, ada yang tanya, kapan kita bisa melaksanakan tugas UPC ini? Adalah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di sasaran kita, di masyarakat keluarga kita yang Islam. Yang non Islam jangan, Pak. Ya Islam. Misalnya jumlah penduduk di Kecamatan Lenggudu ini 32.571 jiwa ini, katakanlah ada non muslim sekian, ya jangan dimasukkan. Jadi 32.000 ini Bapak sekalian, itu adalah sasaran kita untuk mengumpulkan, terutama sekali sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Ini Bapak sekalian tugas Bapak-bapak mengumpulkan. Setelah dikumpulkan oleh desa, tadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, disetorkan kepada UPC kecamatan. Ya Pak Ketua ada, Pak Wakil Ketua ada, Pak sudah ada bendahara semuanya. Tadi 6 orang itu adalah bertanggung jawab terhadap wilayah ini. Dan mohon Pak Kades, ya ini terjadi di kecamatan lain, tidak di Lenggudu. Saya minta Pak Kades selaku pembina mohon berperan aktif dalam rangka kita meningkatkan pemasukan zakat, infak dan sedekah di Kecamatan Lenggudu ini. Yang kedua, berapa target Lenggudu Bapak sekalian? Lenggudu ini 1,1 miliar. Di sejak Pak Ketua dari Pak Sekda
Lain esek dulu ya, pada dasar saya begitu. Karena di kabupaten sekarang diberikan oleh Basnas Pusat kita 10 miliar 850.000 dengan pertimbangan jumlah penduduk Kabupaten Bima lebih kurang 450.000 dikurangi non muslim ditambah yang potensi sumber daya alam. Ditambah lagi zakat profesi dari pegawai negeri sipil. Makanya kami undang Korwil itu supaya guru-guru SD, guru SMP, kalau SMA urusan di sana itu membayar zakat profesi khusus pegawai negeri sipil. Sehingga lalu itu kami targetkan 1,1 miliar. Kenapa Bapak sekalian? Hitung saja jumlah penduduk kita 32.000 kali 25.000 keputusan Bupati kemarin Jakarta Fitra sekitar 800 sekian Pak. Sisa itu dari zakat mal. Kenapa zakat mal Pak? Di Langgudo potensi pertanian cukup besar. Belum lagi perikanan. Ini perikanan yang perlu kita lirik pasti. Potensi perikanan kita lirik. Bagaimana cara itu nanti saudara Pak Dokter akan jelaskan. Itu terkait dengan target. Yang berikut tugas UPC sekali lagi mengumpulkan, setelah dikumpulkan disetorkan ke kecamatan. Kecamatan akan menyetorkan ke kabupaten. Bagaimana perinciannya? Saya sudah jelaskan pada saat silaturahmi yang pertama. Untuk desa 30% Pak. Jadi 30%. 30% ini pertama untuk fakir miskin, yang kedua untuk fakir, 10% untuk miskin, 10% untuk amil. Ya, 10% untuk amil. Mohon izin Pak Kades, saya sebut Pak Kades terus. Jangan sampai ini terjadi di beberapa kecamatan. Bagi ulu Pak Hukum, bagi ulu aku di desa kan, aku setor, salah Pak, salah kota. Jangan bagi dulu Pak. Misalnya Kerunggu, saya contohkan Kerunggu. Kenapa Kades Kerunggu? Contoh di Kerunggu, jumlah penduduknya berapa di Kerunggu Pak Kades? Ada 5.000. Ada 5.000. Katakan 5.000 yang masuk normal, katakanlah 4.000 Pak. Kali 25.000 berapa Pak? Sekitar 100 juta Pak. 100 juta itu zakat fitrah. Itu di atas kertas Pak. Ji, saya itu di atas kertas Pak. Nah bisa hayal-hayal, harus kita punya data Pak. 100 juta. Berapa target Kerumbu nanti akan dijadwalkan oleh Pak Ketua sama Pak Wakil Ketua. Nanti ada target semua sesuai dengan jumlah penduduk. Sisanya berapa? Potensi Langgodo, saya tahu daerah pertanian banyak, jagungnya banyak. Nah, bagaimana itu jagung nanti Pak Dokter jelaskan. Sehingga nanti Pak Kades, mohon izin pada keputusan yang sudah kami kumpulkan, jangan dibagi dulu Pak. Jangan dibagi dulu. Kumpulkan dulu satu desa, katakanlah Langgodo masuk 100 juta, ya bagikan dia 30 untuk desa, 20 untuk kecamatan, 50 untuk kabupaten. Nanti yang setelahnya UPC kecamatan ke kabupaten. Berarti 50 juta di kabupaten, 20 juta untuk kecamatan, 30 juta untuk desa. Untuk apa saja Pak Kades? Untuk apa saja di kecamatan? 10% untuk amil, 10% untuk alat. Untuk apa dana itu? Pak Kades silakan 10% bersama UPC biaya amil. Kalau ada sisanya untuk kegiatan hari-hari besar Islam, silakan, tidak ada masalah Pak. Tapi jangan dulu dipotong untuk hari-hari besar Islam, baru disetorkan ke sini akan mengurangi Pak. Sehingga tugas UPC ini misalnya nanti akan disosialisasikan oleh Pak Dokter. Kami akan siapkan data, akan siapkan belangko. Tugas kita sekarang kita bicara data dulu Pak. Kita nanti dulu bicara uang, bicara beras, bicara data dulu. Misalnya Kerumbu tadi jumlah jiwanya 5.000 harus didata semua dulu Pak. Sebelum zakat fitrah itu kita mulai. 5.000 itu sudah data, siapa yang data? Pengurusnya ada belasan, saya lihat Kerumbu Pak. Bagi wilayah dia penyusun atau RT. Setelah didata, pada saat penyetoran pada saat penagihan zakat fitrah, saya ingat apa disampaikan oleh Pak Kades Kerumbu kemarin, di musala itu langsung mengumpulkan sendiri, tidak mau setorkan ke UPC. Dikai Pak buat keluar, karena musala tidak masuk dalam penasihat Pak. Kembalikan dulu ke amil desa UPC yang sudah kami kumpulkan Pak.
Sehingga kami terima kasih banyak sudah mengakomodir semua seluruh imam salat supaya kami bertujuan mereka itu kita kasih kewenangan tapi ngumpulnya kembali kepada presiden. Itu Bapak sekalian. Yang terakhir, salah satu penyebab kita tidak sampai target Pak, pertama kejujuran. Ya, kejujuran dari kita mulai dari Basnas Kabupaten, Kecamatan, Desa. Ya, maklum sasarangi di desa. Wala turun buah buku mengaji nafi patenaga. Buku ngalato baru serampana. Ya, mereka buku 5.000 barak ke buku tu 5.000. Rakapa rakat polo pade 4.000. Makau ini betul jaga pejalan. Terakhir, bara itu buku nak 4.000 ke. Takura bahan kusudoge ada kecamatan 3.000 sampai 1.000. Kan terlalu secara undang-undang. Kalau ada kita yang menyalahgunakan data bisa dipidana. Ini ada undang-undang. Tapi kita tidak berbicara itu, kita berbicara kejujuran. Yang kedua, masih ada keluarga kita kepada mengaiki Bapak di Sandong Gana, Pate Mata, ada kerumungnya Mamoto mena puskesmas dan DP ada kerumung. Karena makanya mata tuh kafir tugas lagi ke Pate. Pate mata kondisi seluruh di luar Dong Gana Nawa Sandong. Berarti warah hak Sandong di BG di Jaksa tidak ada. Ya. Yang kedua, Gunung Haji, mohon izin Pak Kades, Rupe Kerumbu. Kalau Gunung Haji sudah tercantum di dalam APBD ADD desa. Ya, jangan lagi dikasih. Ina hati boleh ilon Pak Tuan di sini di rumah kami. Muat tahu aribuha. Itu di sekolah ulama. Ini tugasnya Pak Tuan sama penyuluh agama di Kecamatan Gunung. Yang ketiga, masih ada kita membawa pada keluarga kita. Nanti Pak Ketua juga akan menjelaskan. Ini mungkin Bapak sekalian karena ada sosialisasi 3 orang ini, ya kami batasi. Insya Allah hari ini harus tuntas Pak. Kami biar sampai sore ya Pak Camat yang boleh. Malu gede kita siap kita tidur sini dari masalah. Demi tugas tanggung jawab ini Pak. Saya kira itu Bapak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Kader selaku pembina di desa, mohon dibina UPC ini. Ya jangan seperti di Palibelo Pak Kades yang mengatur Pak. Ya karena saya mantan sama tahu cara cerita Pak Kades sudah hafal semua saya Pak. Kecuali di dulu bagus, apalagi Pak Kades baru. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mata lanjutkan ya, Mata mohon maaf ya, karena yang pertama Mata sekarang ya rasa gangguan di itu, kemudian yang kedua disempas setia nuge rinono ya kelembate ya, tapi sana nanti kalau sudah selesai mungkin ada tersedia makan siang lah ya, terutama untuk Haji dan tak rombongan ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa ada di Aula Kantor Kecamatan Kutu dalam rangka menghadiri pengukuhan pengurus pengumpul zakat Kecamatan Langkutu dan unit pengumpul zakat di desa Kecamatan Langkutu. Selalu serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam ya. Moga-moga kita semua ini tetap istiqomah dengan risalah yang Rasulullah sampaikan sampai akhir dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, yang pertama ya, Mada
Kaso sebagai camat di Kecamatan Anggutu yang juga menjadi penasehat di UPJ Kecamatan Anggutu ya. Mari bangun semangat yang baru ya. Ya, kenapa semangat yang harus dibicarakan lebih dulu ya? Ya. Karena ya pengurus UPJ baik di kecamatan maupun di desa ini yang menurut Madat adalah ruang kita ya, ruang kita melaksanakan syariat Islam dengan ikhlas. Yang ulangi, ruang kita melaksanakan syariat Islam dengan ikhlas, sama pula sembahyang ya, tidak ada gaji ya, tidak ada upahnya, tidak ada gaji, yang ada apa? Insentif amil ya. Itu pun hanya sekali setahun barangkali ya. Dengan materi harus ikhlas. Nah, untuk ikhlas ini yang pertama semangat kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, ya, kenapa bapak-bapak ada di sini? Itu karena kepercayaan di UPJ Kecamatan, karena ada kepercayaan, ya, Pak Camat, Pak Kuat, ya, sehingga bapak-bapak ditunjuk sebagai pengurus. Ya. Kenapa bapak-bapak UPJ Desa ada di sini? Dikukuhkan karena ada kepercayaan kepala desa yang mengusulkan. Kata kepercayaan ini harus melekat di sanubari Rokaso untuk ya, menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab melaksanakan tugas sebagai pengumpul zakat. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, karena itu Rokaso sudah dikukuhkan, berarti ada pekerjaan yang harus Rokaso laksanakan. Apa saja pekerjaannya? Yang pertama adalah data. Sudah disampaikan oleh Ketua UPJ Kabupaten, Ketua Basnas Kabupaten Lima. Data apa yang dimaksud? Data mujaki, data fakir miskin, penerima zakat nanti ya. 8 kalau di desa Basnas ya, fakir miskin ya. Di kecamatan mualaf dan nanti urusan fisabilillah ya. Betul ya. Makanya di UPT desa harus memiliki data itu. Data do di mawa zakat, kemudian nanti data do timbei kembali ke zakat asnaf ya. Penting itu. Kenapa Madam penting sampaikan ini? Kadang-kadang ada ketika Basnas Kabupaten ingin menyalurkan zakatnya, ya, UPJ Desa sudah siap. Tidak perlu tunggu 2 hari, 3 hari. Hari ini minta, hari ini ada. Makanya harus punya buku yang mencatat data-data itu. Indok punya ke dereke dagang ke ngare tuh dirasa itu pada itu ya, kalau sudah meninggal pasti hilang ya. Memiskin ya, memiskin ya, mungkin datanya berubah karena tiba-tiba bencana ya, kebakaran ya, atau kebanjiran, rumahnya rubuh, angin topan. Nah miskin lalu kesana itu ya, selain dia ada bencana pasti hari itu jadi miskin. Oleh karena itu harus punya singkai update terus ya, data fakir miskin, kemudian yang menerima zakat ya. Kemudian kita dong pada di kampungan ya, potensi di memberi zakat makaya ya. Kemudian yang bertani di gunung, di ladang, di sawah, sampai yang menangkap ikan ya, dengan hasil yang baik, cukup ya. Itu namanya potensi kita tahu di kabupaten zakat ya.
Kemudian yang berikutnya, sebagai pengurus harus menjalankan prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip ya, yang pertama kita tahu sebagai amil harus memiliki prinsip amanah ya. Amanah wara diterima, wara dibagi ya. Itu diamanah itu dong ya. Kemudian yang berikutnya supaya bisa dipercaya ya. Wara dokter wara ya. Nenek bayi kalau saya jakat pala ragu ya. Di kebunnya bedom besi saya jakatnya ya. Supaya tidak ada keraguan tuh, maka harus aku tambah ya. Terpercaya awalnya kayak Arab sidik gitu ya, harus terpercaya. Bagaimana caranya supaya terpercaya ya, harus ada laporan ya. Harus ada laporan ya, makanya Terokasona kembali juga kepada data ya, lapor balik ke sebelumnya terima, sebelumnya dipakai, sebelumnya store ya, supaya orang kaya itu menghormati umum ada doman bejakan ya. Nah ini juga penting, jadi akuntabel itu harus dijaga di Terokasona. Mungkin tidak perlu lagi maka tambahkan, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh ada 4 nanti yang memberikan 4 atau 3 lah ya, memberikan sosialisasi di Terokasona. Tapi itulah ya poin-poin penting yang saya ingin sampaikan ya, supaya tingkat kepercayaan masyarakat kemudian penerimaan zakat kita semakin baik. Barangkali demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak kami sampaikan ucapan terima kasih. Ketua Basnas Bapak Pimpinan dan selanjutnya adalah sosialisasi yang akan pertama disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1 dan kepadanya kami teruskan. Sebagai seporong ke, maka bahkan sudah itu bupati buat ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, Bapak Kepala Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Ketua, Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warapama ahlina makani kita kemudian mata Bapak di Terokaso surat edaran Bupati mata baca sampai nomor pemirkara karam Ketua Gahina Bupati Bima ini Bupati Bima nomor 451.12 garing 010 garing 03.2 garing 2022 lampiran kosong perihal edaran zakat infak dan sedekah profesi ASN lingkup Kabupaten Bima kepada yang terhormat mulai urutan 1 sampai 5 bab baca saat kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima 2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bima 3. Anggota FKPD Kabupaten Bima 4. Ketua Pengadilan Negeri Rabah Bima 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima ETG Udaget Beliau dan Sungkungan. Kemudian 6. Ketua Pengadilan Agama Bima 7. Segenap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Kabupaten Bima 8. Camat Kabupaten Bima 9. Pimpinan BUMN BUMD Kabupaten Bima 10. Kepala UPTD Kecamatan Kabupaten Bima 11. Pimpinan perguruan tinggi di Kabupaten Bima 12. Kepala KUA sekali lagi Kepala KUA dan UPSN Kecamatan UPSN Desa UPSN Desa Kabupaten Bima
13 Kepala Desa se-Kabupaten Bima, 14 Kepala TK, SD, MIN, SMPN, MTS, SMAN, SMK, MAP se-Kabupaten Bima, 15 para hartawan dan dermawan se-Kabupaten Bima. Artinya itu kasih Madrasah Wakil berdasarkan menindaklanjuti sekali lagi surat edaran Ibu Bupati yang terkait dengan ya kewajiban kita berzakat. Pertama, baca nomor 1 saja. Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia pada dasar nomor 03 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di seluruh apa yang baca 15 tadi. Itu termasuk di Sumatera Santasa luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini sesuai dengan harapan bersama mata border etangila ulure mata Sumatera Baikana. Kemudian yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Pak Leman, Pak Doktor yang terkait dengan apa dan seperti apa ya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita ini. Kemudian mata amanah Bapak Ketua Pak Camat, Pak Palakuan, rane pana jauh weki menterhomai. Jadi beliau tadi adalah Bapak Ketua, yang Ketua Basna Kabupaten Bima, Bapak Dr. Andus Haji Zainuddin MM, Magister Manajemen lalu serang sehingga surah-surah itu kamu cara surahnya. Iteran napresan koidusi. Kemudian mata tapi beliau di Kecamatan Palibelo pada serang. Mata kita nangga itu mata pangga oi mata pangga de mata re. Ya. Tahu mata pangga cuma Haji Hanafi, cuma Tuan M Saleh mata. Mata Haji Hanafi M Saleh dilahirkan di Malamanda. Tahun berapa? Tahun 54. Sebenarnya umur nempel pintu rumah sama menikah. Kemudian di sebelah kanan Mandake ini nama paling keren Om Leman. SH. Pak Leman SH. Jadi beliau lahir di Werang. Pelapa Kecamatan Mandake. Lahir di Werang. Beliau sudah 2 periode. Sudah makan garam pagi di tentang bahas ini. Kemudian ya menangan toge menenti IT aljawe aneh terus kasut tamu lagi ya lambu sampai ya patu liu ngayatnya ya sampai rai oi dan siginain Dr. Abdul Munir ya suku karena sekolah SN nutus dokternya tangkatnya aku nuntut dodo anaknya iwehan senaitan sebagai tanggung jawab dunia akhirat menandai tidak semua kepala desa dapat terpilih menjadi orang selaku pimpinan desa terus kasora kan alif pada desa lain kau ngusu baru ngusu sempur ciwi pasir saya oke bang calon kepala desa apalagi terus kasus ya UPSS desa kecamatan ke ngusu pilang buruk ditaruh rumah kemudian ditanda Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Terima kasih selamat. Ya. Haji Taufik. Oh, Haji Taufik belah. Haji Taufik Rusdin. Tadi BPBD. Wakil Ketua 4 beliau di di BPBD di BPBD ya, Kepala Badan Bencana. Siapa orang ke kantor lagi? Baru ke kantor dia, baru tugas di kantor terkasih. Debat kalau nggak ada. Kepala Badan Panas Dingin. Panas dingin. Ya, panas. Ya. Debat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh. Ya, mata deh. Iya, deh. Iya, sambil debat lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi
Maka langsung saja deh terkait dengan tugas kita sebagai UPZ. Sebenarnya landasan hukum utamanya untuk UPZ itu ini, At-Taubah ayat 103. Pada bacanya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Kalau kita pilah-pilah ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan sebagai orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Pertama, kata khuz. Oke. Nah, ini khuz artinya laubeha. Jadi akan dikabar mereka bapak-bapak, khuz itu artinya mengambil. Allah itu memerintahkan ambillah. Kalau dikatakan mengambil itu larakaku, pasti nengena. Kalau kebiasaan itu sama kayak gini, Al-Quran tidak menggunakan intazir, tunggu saja di masjid, tidak. Tetapi tarakat sebuah kan. Sebab kadang orang itu ada yang lupa, ada yang sengaja tidak mau, dan macam-macam. Makanya kita sebagai amil itu diberikan intensif itu karena tugas kita, karena sudah mendatangi masing-masing orang yang memang berhak untuk membacakan atau yang wajib membacakan, yang disebut dengan muzaki itu. Itu yang pertama. Jadi akan dari kawaran berta, dari kawaran berta ke, dari tadi lo tuh bikin poa kita segi, ya meskipun barang itu mah ada soal ini, nanti sebetulnya ada yang datang, tetapi harus ada yang datangi masing-masing orang. Ini berita ini. Kemudian yang kedua, yang kadang kita tidak lakukan sebagai amil, orang yang menerima zakat itu, nah di sini juga diperintahkan wasalli alaihi, doa apa? Kalau begitu dari tak terima zakat ya, doa apa? Doa ya. Karena kenapa? Ini inna sholataka sakanun lahu. Doa sih terlebih doa ringan kan? Misalnya doa mudah-mudahan dengan zakat ini menambah rezekinya, menambah keberkahannya, tentang hidupnya, amal dan sebagainya. Nanti walau faatir enggak? Coba dah. Tetapi misalnya begitu, catatnya pada Mister zakat. Iya, ini tadi, saya tak catat. Udah tular tuh. Taruh satu di rumah. Pateku berdoa was itu wajah kelani, apalagi waktu itu awena. Ini akan mengurangi motivasi itu untuk menyetorkan zakatnya, bapak-bapak. Dan ini jelas-jelas adalah merupakan perintah doa. Para bukan pada doa ada. Waktu siaran kepada nanti diinformasikan oleh nanti Pak Sulaiman. Kemudian maka tolongnya, kan tolong bagaimana deh? Maka tolongnya adalah, nah ini, wallahu sami'un alim. Au rawi mulai tak? Tiloat pita. Nah, Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tak cili pada tapiti, nonta misalnya dua dona waktu storm balik kita waktu satu negara. Dekone saling apa nih himpia, ya 10 ringgit misalnya. Kita selewengkan itu, Allah Maha tahu. Makanya kita sebagai UPZ harus hati-hati, hati-hati betul. Karena ini adalah bukan milik kita, ini adalah miliknya orang banyak, apalagi untuk fakir dan miskin. Jadi makanya di dalam akhir juga yang baru mau disampaikan, ini tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Haji tadi itu. Nah ini, nah kemarin di bolo. Mata doh oke ne itu ipade au do menjadi syarat menjadi UPZ itu. Ya ini syaratnya. Pihak amil zakat atau UPZ itu ya setidaknya itu Islam lah atau Muslim. Yang kedua laki-laki baik. Betul tuh siwe. Hingga balik mata kitabnya Marakil Ubudiyah, ternyata memang mati dua tuh siwe. Mata juga penasaran sebelumnya, ampun jika eda. Kenapa? Di situ alasannya diutarakan
dosi pa aw pipi debe di pa Peter nanti deh di pa beli utang beca di pa beli ulu kena pulsa di pa wat setor bahaya Pak. Begitulah sifat perempuan. Jadi perempuan itu pada hakikatnya tabiat itu sih ya. Watiloan de menenti pitito. Sebab nak belanja itu. Ini sangat berbahaya. Makanya sini syarat yang menjadi amil itu adalah laki-laki. Mada juga baru beberapa hari tahu ini. Ya, setelah Mada baca buku ini. Nanti insya Allah Mada Warasake akan membuat buku pintar atau buku saku. Nah ini salah satunya buku saku yang sudah Mada dapat. Nanti Mada tinggal sesuaikan dengan kondisi kita. Ini 116. Tapi ini belum lengkap. Nanti kami akan buat tabel-tabelnya, termasuk tabel jago, bawang merah dan seterusnya. Nah. Kemudian jelas tadi apa yang dikatakan oleh pertama tadi itu, ya ini yang dibutuhkan sekali dalam kita sebagai presiden, kejujuran Pak, kejujuran. Itu waktu sebagai jujur insya Allah tirakan lain stay karena pokoknya botol mabi udah sekitar paling mare ya bocor katutu dan sebagainya. Kejujuran. Dan yang terakhir yang ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah ya pelajarilah hukum tentang zakat. Ya ada solusi botolnya, kan biasa soal itu memang doti batin. Ya lolo itu sampai itu, oh yo pernah sampaikan Bapak Doktor, pernah sampaikan Haji Nafi, pernah kena. Ya misalnya terkait dengan jago. Warang tuh menestor jago. Di sapune ku nisam dan jago ke guru bisa lihat itu besar, main petani. Oh, pernah sampai kepada dokter bahwa untuk mengukur nisabnya jago itu adalah sesuai dengan harga beras. Kalau hari ini berasnya 9.000 per kilogram, maka nisabnya itu adalah 4.680.000. Jadi dari coy geras itu neraka sampai 4.680.000. Berarti siapa orang wajib zakat Ndente walija misalnya nentau si jago, ndente walija nentau si bawang merah ataupun tuna ataupun kedelai. Kalau harganya ketika dijual itu sudah mencapai 4.680.000, berarti jagonya, berarti pawana wa uraraka bisa. Itu maksudnya deh. Nanti ada yang nisab itu standar minimal. Kalau misalnya dia menjual bawangnya ternyata 10 juta, ya lah itu berarti perlu rekening sabar jadi tinggal dikalikan saja berapa. Nah, kemarin di dalam bukunya Zakat Kontekstual itu, karena sekarang itu rata-rata kalau orang bertani sudah menggunakan anggaran. Berarti di warna kota makani ada hujan mulai tingkat poin ini. Ge pakan oibor, ge pakan ina pupuk, ge pakan ina pegawai, sehingga digeneralkan sudah dikalikan saja 5%. Ya. Setoi Pak. Ya misalnya kalau zakatnya itu iya. Pokoknya nanti misalnya 4.680.000 dikalikan 5%, maka segitulah ini hasilnya. Maka 234.000. Iyo, pelakit itu 40 juta. Kan karena awal cuma sampai 1 juta kan. Ya. Standar minimal. Kalau 4 juta. Kalau misalnya 10 juta misalnya gini. Ya. Kalau misalnya 10 juta coba madroba sini ya. Madroba sini. Ya, 10 juta. 123. Berarti hanya 500.000. Kalau dia hasil jual bawangnya itu 10 juta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 500.000. Kira-kira tadi yang ada. Tapi kan gini. Madam ini sampaikan kalkulasi saja.
Sapot na kayo sa do, mantau bawa, mantau kadare, mantau jago ka, lain na dade kalau saka. Cuma wakil warat ko mamayrat ka na. Coba kita dong mereka semua, setelah kita guru nah, berarti bawa berarti baca gore. Oh iya sebenarnya sih nah, tapi alhamdulillah teh dua tahun, sebenarnya 500 juta, kali lalu kan, kali lalu kan 5, pokoknya, reka lo ya, reka lo kita lo oh sebenarnya 5 juta, kali 500 juta kali 5%. Kalau misalnya mau mereka ya, 5 juta, 500. Ya, 1, 2, 3. Hanya 2 juta segitu aja. Saya kira itu. Mungkin itu Pak bisa sampai ke mana? Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Pak. Kalau utara menggunakan, dia 25 Pak. 25% utara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Camat dan Guru yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Kantor Kesehatan Ketua DPC Kecamatan dan Desa Kecamatan yang kami hormati dan kami sampaikan pengurus atau unsur pimpinan dan seluruh kita yang hadir. Alhamdulillah aktif ini dalam hidup insyaallah naik nador itu kawan ini ya tinggal Kecamatan Parado dan Soromani dan juga akhir pada dapur pengukuhan ya akhir kira begitu setelah 14 kecamatan kita keliling akhir sekali lagi alhamdulillah dari Witrawani dan maka tiap tahun para kita bahkan 2 kali karena ada pengurus yang lama alhamdulillah terjadi kembali untuk menjadi pengurus untuk periode sampai 2027 untuk si jaka gitu kasih baru ada terkait dan botong area untuk jaka kita kurang tahu pala sepodakai untuk zakat inilah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu. Karena PR ya, ngai para ulama tidak akan bergeser selangkah pun kaki kita di atas kuburan masing-masing setelah yaumil ba'ats ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Sebelum kita selesaikan 4 pertanyaan. Yang pertama, umurmu kau habiskan berapa? Makanya perlu kekeramin tahu terutama ibadah di rumah Subhanahu. Kedua kainan masa mudamu kau belanjakan kau habiskan di mana? Palainu dewer lagu rawa bojong dai anak toto indai teke ini dosa memudah pegang toto bapak tua sudah orang janji baru masih ada sampai tua. Akhirnya kawaran berkira dan bokto pemati mudah-mudah. Nah itu taktik dibatin ternais masih hidup atau tidak? Ketua karena ilmumu kau belanjakan kemana? Maka tanggung jawab orang yang berilmu sampaikan yang baik itu. Terutama bagaimana kita ya, taat kepada Allah, kepada orang tua dan kepada guru-guru kita dan ya baik sesama manusia. Yang terakhir, raraka menikmat rumah tahu rumah ramai punena. Dan so diorina belanja kabe. Nah, kita cokil berkas. Nah, nuntut zakat ke na tani rumah mun sing pa doktorakan. Maalim latewen tahun naik kalau tahun naik pasti kurang. Tapi insyaallah Allah akan berjanji tidak akan menguranginya. Dan tipe waras sejarah dong coki bakal zakat. Nah, waras ya lagu untuk kedua mata-mata orakan, mata-mata Indonesia. Tiara tuh berproses jaka masa deka melundung cukup.
Tadi maka sampai umur maka 61 tahun ya, tidak ada satupun manusia yang miskin karena berzakat atau bersedekah. Baik kalau waktu maka kisah-kisah nyata mawarai profesor. Bagaimana sikap orang yang berbahagia ketika dia bisa membagi apa yang dia bisa bagi kepada orang lain. Nah itu kasus sampai sentasa akhirnya Sosi Amil itu adalah orang yang amanah, tentu dilihat oleh Allah ini orang jujur, maka pantang hukumnya kita untuk berlaku tidak jujur. Kepala dah itu, hidup kali berumah biar kepala desa, bisa kecamatan, hantar bupati, di luar si rumah main, atau minum camat di kendati, melalui bupati lah diangkat jadi camat, melalui kepala desa lah itu diangkat sebagai UPJ, karena dituju oleh Allah ini orang baik. Maka rahmatan jangan sampai kita tidak baik setelah Allah memandang kita orang baik. Karena botol hidrokaswe menengayakan ini. Nah lincah tu reki bukur terima ke caru di rumah pala de rumah kan tiba harus babalai betul di rumah semuanya itu kurang makin ada dari lu keweki gahi batu di mana-mana de cune tak keringu mata doh kau pante kone de rumah di patangi sore pokering rumah nak masalah iya nih itu mau apa ketua UPJ, oh malah kita loh, nah ini kerimu, malah ada yang lebih tahu, dia suruh mulai pakai. Biar kasih pada mati di rumah Allah Saudara ya, al-yawma natimu ala afwahi, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ain akhirnya hendak kunci ke pasar ilu betul untuk presaki. Waktu nggak hidup beri maklum kerana ini, dia betul tilungka sakit, sakit, betul tilungka dua. Nah, sambil lebih ini jalan atau dia jauh kukek kau kan selama mau dunia. Nah, akhir sih, lah demo tiga itu merucui kelima, ini, ini, nggak ada ketua akhir mata dos, keringuran, nggak usah masalah nah, pala kemudian pakai, nggak hidup malah dia berkelahi. Wa inna alaikum hafidun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Rumah tala kelondor malaikat yang menjaga sedekah, dia menjaga sedekah sungguh itu. Dia menututi mereka. Nah itu severa manusia severa kena dia menaksi. Nontak manusia di kalian, kau malaikat dia. Itu sumpah tu severa. Dah rapi kan dua rekor. Aku dua ekor kayaknya. Severa menaksi luar dia. Karena dia untuk senyara karena dia serang ngarang kalau Jamaluddin Jemoleto dikira sekali entah lah nak dia kena kira iya senyara kita pada dia tetap lain untuk tiada lagi lain begitu terbaik sih kenapa Abdurrahman kan Abdurrahmeo sampai foto baik tahu ke pagi mak tahu dia tahu lah atau dia Romeo ini baru dan dia sangat suka nama itu karena hati jalan dia senjata jadi kemarin nah ketika akhir pandemi disuruh mulai akhir waktu jempan kantor KPK polisi kemarin jaksa pengadilan pada insyaallah manusia akan baik dunia. Maka iman yang tertinggi itu adalah iman yang mengakui Allah dan mengawasi dan ada hukuman di akhirat. Itu iman yang tertinggi. Orang yang kukek kau kurang iman sih. Kan ya kita pas cek. Tahu sepada saya kek kau nak jaga satu. Baru mau kek kau tahu. Kalau pertama kek kau suruh mudah-mudahan makin susah. Dedek hidrokasum maka sekali lagi Amil ini adalah Allah menunjuk ini orang yang jujur, maka pantang kita berlaku tidak jujur. Kita jujur seandainya mohon maaf Pak Sekjen. Bahwa rata 2.263 orang kali 25.000 zakat fitrah saya kita bicara, maka akan menghasilkan uang 56.575.000. Iman.
Eder orang Pak Ketua sudah setengah. Pala sebulan saya setelah barat tapi kami datang lah. Bendahara sebulan kemudian terima 5 juta. 5 juta. Ina. Berarti barang per 51 juta sudah. Iya nih, tapi yang tangga kain deh. Di sekolah, baru foto sekolah dengan tangga di sekolah. Dia terkurang ke sekolah 1.000 dolar. Tangga di sana. Barang 4.000. Tangga di sana. Tangga di guru ngaji. Dan tangga kain, karena guru ngaji sih Pak, main lagi sih. Tahu si guru ngaji, dan tuh buat kuda sih kau kayak begitu main. Pada barang tuh buat kuda. Akan habis semua akan sudah lumba. Oh, dia selesai dengan kaum. Ake model lain di terokasyon. Bayangkan berarti, kerumpus saja yang 4.273 orang ini, sebenarnya Kristo. 106 juta sekian. La ilaha illallah. Pala kemudian guru pakai terobo ake. Karena saya harus cek. Iya. Usaha tio milang ke. Bilang biar pakai. Maka Pak Ketua Upacara Kecamatan saran mata yang pertama, andai kata 32.000 ini akan menghasilkan 800 juta, 800 juta Pak. Nah 150% berarti 400 juta dan lagi. Ndeng main balik 360 juta kira dipakai lagi. Nah, dan lain baju seragam buat DPH bukan sepatu. Pengurus masuk mana? Bukan sepatu baik. Luar kali. Jadi corak ke piti terus. Pada aina base piti bel baju ke kali. Piti del lipi no bau no bayi no kok masih. Bukan poin dicari. Nah itulah amin. Maka sekali lagi pantang rasanya di hadapan Allah amin ini berlaku tidak juga. Muhammad akan barang dua rekor itu. Kalau sih yang ketua mengali kan, saya mengenal itu itu roh pengunti waktu. Tuti dia ada bahamu tiga seperti. Waktu poin, waktu baca buku dia turun. Nah foto wali dipajarkan nanti di yaumil mahsyar. Akhirnya atur rahman itu kudu. Dan tanda betul Nabi Adam ke seluruh keturunan sampai yaumil kiamat turun surga di Majate. Maka posisi kita hari ini adalah kita film yang membuat film kehidupan yang akan ditonton oleh seluruh umat manusia. Manis Majate di Kabupaten Terombo itu pengenal. Kita kasih sama resultasa. Ya mata tinggal kita wakil di Kokekon. Ya pada insyaallah akhir kita pun dan rahok mata eder tahu serangan kita itu. Sudah setengah Pak di jumlah penonton. Kalau mudah cara bila tahu pengurus kita kan pakai satu desa. Ini tahu? Ini pakai 15 desa kita. Pakai cepu upah misalnya wilayah terbuat kata auto lesumbu ke sampai arah Kerumbu. Tanggung jawab sudah tuh. Aku berani per la presa si buku. Selati mempunyai lebaran nanti potupui Ramadan. Kau ucaplah serah, Pak Rahman apa lo? Kainnya rahanu, langsung yang pakai kakak. Ini sih anu, para terima jaga ya war, beca kakak. Ujungan, ketika kecamatan tangga sekian sedang jumlah dosa. Sisa dua naik ke nasi atau eksploitasi. BHPT, ayo pak pinti pak, itu pengarah pak jumlah dosa lagi. Raka pas stopnya, mereka mereka sama. Sendak itu kali ini. Nah kuras, kau lakukan apa? Maka tapi ada serah saudara. Nah tua punya to ibu aja tiwaran kamu ni. Orang ibu nak tunggu, tua punya ini pusing bahas kau dah umum. Tapi ini kan tahu di rumah pindah kerolo ini, dah tunggu. Tunggu mana ini? Di sini anak tunggu, tokol PP, jangan pakai fantasi anak. Oh anak pegawai saya, so di anak besok dia semua anak. Tahu akan tunggu saya, oke kau di Jakarta oke. Tiba jak deh. Lah tunggu diri tu, nangi, lagi dah oke guys. Tapi ini makan dah kesih pak tuan. Nurut nawar anak-anak itu keren. Itu cara. Jadi membina manusia untuk jujur itu memang agak sulit. Kemudian
Aku buat ketua pun dari Pak Doktor kan ya. Nasa deh tuh doa ya. Para maalum tuh. Tiba ada kata dia selesai kata yang lain. Mawajib dan lain sunat dan lain dulu. Itu ketua tuh. Itu anu deh. Ajarakallahu ma fi ma a'taita. Wa baraka fi ma abqaita. Wa ja'ala lahu taqdira. Jadi akhir doa terima cakar, aina wajib kain, sudah kita ikut. Mata wajib ada ngah, kita doa merah. Akhir semua ngah ini, maka biar pajak ini membaras hari kata catatan mata doa, nama itu sebuah doa nak doa, mais doa atau doa nak doa, dan foto resmi nak doa. Ada doa mengaku berjadi di buku saku. Ya ada di buku saku nanti ini. Kemudian keturunan lampa para itador Pak Rahman, aina lampa kali tiap tu mutarwana di rumah. Apa asal tu mungkin saya itu terus pikir. Wah, alam tu mutarwana Pak Rahman. Assalamualaikum. Ini tu ya saya kasih tahu. Malu kem boto boleh dia kan. Tani ada sebab ada tahu lagi terus ada sebab. Ese vera boto bermanja. Tahun boto sahe, pantau bara sama pengusaha lalu kemana? Wallahu lillahi ta'ala kuntu mata ke nangi ko masih lagi. Akhir tahun terkerai mata ko pente boto ketur hakar sarapin nama dari anak anak. Nah kahit detail apa? Nakareke to yung tahu mata ke. Na cross lalu ko. Bottom kalau sakit. Nah watis kalau sa Pak Abdul Rahman baras itu ah. Jangan tangga kain per. Kalau mau cikol masih bisa. Terima kasih. Kan semikin air lain ke malaikat ke rondos. Allahumma ati mumfikan dalam. Ya khalaqa. Akeke ngahikan. Nah, rupa si domar bayi sedekah ke sentak di rumah. Jaga senaka ke bokat tu puntar warna tu termawan. Malaikat mendoakan itu, Pak. Pada di gua ke au mendengar terus. Jap tangan kenari itu akan Pak ikan anak ini Indonesia. Gori doa kita jap tangan. Allahumma a'ti mumsikan talaf. Jap tangan. Dia buat naik pengen ambil nomor siapa? Isi akan jap tangan mata tu kemudian rumah mati berdaya. Tahu lah, kita harus cekak. Pala lain nggak mata kayak dia tu apa? Baik itu tinggal tersisir, lensi. Rahab di rumah angket kalau kita ini marah memboto ketika terus hancurkan ulama. Ya Allah hancurkan, binasakan orang-orang ini dengan surah. Mutu, aki kalau orang pakai ini bayi, para insi enggak aku isu. Di luar takkan di dalam lain, dalam sekejap dimakan di dalam api. Mantau luar ini lari fingar yang ekpen kan. Ya, tak peh mata kan. Lari fingar. Sahe dekit pistol 100%. Kalau saya jaga hanya 50. Jauh kalau kan orang lemai cakap masa bayi tahun yang kono foto. Kurang lebih ada 20 jutaan siap jakat. Para tipe cincau kalau saya nak foto. Para mehenari terus senyap. Mate bangga para tua. Para mehenari nak tidak waktu. Ini guys kan. Dosa api mapanas kalau panas kubu serasa siapa para algai om. Akhir durhaka mata kering kita. Lain nah dari kemarin rumah sudah. Para nah kalau ke rumah. Ini bisa muka mati seperti mendorongin aku. Udah sih udah. Akhir cara mata makin mata. Akhir waktu perbuatan. Padahal tetap terus sajikan. Alat cinta lagi. Tidak ada kering mata. Cukup lama banget mata kering kita. Kayak mana? Kau parah. Dan singgah foto-foto. Nah, maka doa akhir apa doa ramai betul ngaku. Lalu nomor sisi. Jap tangan lagi Pak itu ada renta lalu. Renta kena lari pun lain jap tangan lalu itu berkata. Allahumma ati mumsikan talaf. Ya Allah, hancur binasakanlah harta benda orang yang baik ini. Ini doa malaikat ini. Kenapa kuat?
Nah ini hidrokaso. Kemudian yang unek laut kali 5 ada tegaskan pakai mau kita pakai Pak Abdurrahman ke wilayah desa tanggung jawab. Kita hanya untuk pada lagi mai stop punya tanggung jawab. Saya kota maru ngawak terima pengurus. Lampas res ngadilog ya. Maka beruntunglah kita ini banyak anggota yang bisa untuk bertanggung jawab sama-sama. Kemudian yang terakhir untuk mandakin di gua masyarakat dari barat sini golongan itu diteluar di maharang aja kan. Pertama Rasulullah dengan keturunan Ahlul Bait. Pernah satu ketika adanya Husain mengambil harta zakat ini dilarang oleh Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Husain aina ngah, dewa baru. Aina kata kamu pun Rasulullah. Kata kamu pun mutilah, bapak kata kain. Ternyata zakat akhir terkasih, mereka rasakan sapu-sapu di nama naik dan taruhan naik dan Inna mahia ausaun nas. Ras kerak sokai daki-daki yang ada pada diri manusia. Ini adalah hukum daki bertahun di Cakrawati. Dikeras sokai nama sapu ke. Wara rasa iri, dengki, khianat, hasad. Sekarang ini yang dibersihkan Pak. Itulah harta zakat fitrah. Maka tiluang ngah Rasulullah tidak boleh diharapkan bahkan mempahagakan sapu Nabi Rasul. Nah itu. Yang kedua, aba ana aman ke tiluan ngah jaka ana monet ke. Pak tahu? Lain dicakap ke sama. Karena ada hukum timbal balik. Bunga situ iana aman nih tanggung jawab. Kalau situ inal ama ana nih pahar bulu dua. Ajar pakai sapu ama mur pakai rasul tu itu. Ndete bali ina cak ana simet tiluana. Dewa ujar iujar kai 9 bulan 10 hari terus kasun naita. Kecuali umbak naita. Wei te koleta te iu na eloko pala wei simeloko. Te tadi aku kai dohon cara, maru cara, lapan cara, ngahampun cara, hidon cara, itu barang tialau. 9 bulan 10 hari kita di situ Pak. Masa setelah kita jadi orang hebat, tuan ada tercoki kepahakan cara, iya kan? Coba bayangkan mereka. Maka diharamkan dulu. Kemudian zakat ama dirubah ana monet tilua, zakat ina rubah nasibat tilua. Pilar teh Rasulullah, bapak, ibu, kakek, ama opur ina baik keluar aja, cakap di mana? Seberang umur rojo mata, ya gambete kedua kilo, belau kai kai, cakap lain lagi dia ompunan ini, kecapit tahu, nak pakai masam ke marong pun nggak itu. Kakek kai gambete, hartari yang ompunan nggak ada silepi, dia lapah ke cakap masam buat, ke pelina kamu ompunin apa ini? Nah, cara lawan. Nah, ini hidrokaso kamu sertasan. Kemudian, anak monet tiluan ngajaka aman, anak siwet tiluan ngajaka inar, cucunya seluruh tidak boleh makan harta zakat dari kakek dan nenek. Jadi ketika kebaru kain, kecili kaina, do masambiam sunat. Lalu masunat jauh dikisi atau subhanallah, betul bisa disepempia. Anak baik kepangan jelok pada singa dia kali tahu. Atau akhir ayam bayi cakap ya kan. Barai saka kape kumata parantoi na perraf ka sama sama mate dei air ngaran dei sama air lagi sama tapi air enggak air sedera kan lagi laut koro orang ka sadoro bodo tonda ina tau de karu ka kona man buat doro pinci sekarang tonda bali suni namanya keperina abang pina dia lau landa Surabaya disebut kembali dah pun tenggai lu DPR Cina mata saya ini nakik sebaik ditahan karawin di juara lagi kakaknya Indonesia depan mana kita tolong dah apa beli tolong siapa tolong di mana dai mata dah apa beli dai iyo belum dah apa mongkon sudah mau keren nah wakil siapa dan jauh selama malu lagi sikit dari anak kita jadi orang
Tigi kali lomba tiga. Anak kaya mune jelas sekolah karena harus piti ketigaran. Bicara larang nggak tahu. Ya sorry lo bahasa Indonesia. Iya telah pada lagi itu audio ini. Eder na apa baru mati kakai itu mati pahami komi. Jadi esensi servis aja. Tiba kami kelai rumah menjaga sedekah pahami komi. Coba kali bicara lah dan dulu. Aja kegin. Pala kegin aja pak. Itu lucu di sini. Ongkori rabi ongkos seraba saya dikit. Bukan bawa sama dalam hukum biru. Pala maalun budak apa indon pokok bawa buat. Pori terus. Mana usu apa ulu pori lagi? Jadi kalau hui pori dengan ay mai hui ay nanti orang hakrai mahaten kena di rumah. Para tuh bisa tantang yang lain 100% sih. Di mana hak lain ni mahaten kena di rumah kecuali orang itu rumah. Nah anak-anak itu foto dari pempori. War kako ni no bangun buru kako lega no polo kako sapro kako mai ai sapro polo ai na tiwara hak nai di mahati kako na sama nem nyamuni mai oh tetao tama lega no cham kutek kasian de poli batek ka kara do he baba se he se ba aku babai wati luar tahu kebetulan rumah babai ngara jate ting lasai di markau berterus okor ke ngara itu ba yang kedaki kerabi gumya. Dan iyo ni, dekat di barang lain, maka hati tidak di rumah cihirong pada rompan cihirompak. Pahaman-pahaman ini juga perlu tersebar di mana-mana. Inilah salah pemahaman agama itu. Pasok masih ada kode mai sabab na enok dos yang suju sentate sedot. Mati para kakak. Ini itu kasok sama sentate. Tahu punya model akhir yang gaya nabi ay nabi. Saya pun TNI baru ucok bisa mati lapangan. Itu kira-kira itu kasih selebihnya mada yakin dan percaya. Ketua dengan seluruh jajaran pengurusnya akan bersiap untuk meningkatkan prestasi zakat. Terutama kita doa atau naik dari desa. Teknologi buat yang apa itu. Sebab pendakes sebuah peleng wabi tado ay nabangtaka malawas ang maumpo ni abutuan kaya kacoki lu abutuan ang maumpo ni bapak coki kainan andai kata satu nisab saja satu asnaf saja berhak nengah abang maumpo ni nawa inai maka 7 asnaf yang lain menjadi utangnya dengan karoror patung dilebak inu lampar lini. Ratusan tahun kita berjalan di atas keringat kita sendiri, mendaki sekian, turun menurun sekian, kemudian jalan datar sekian. Dia lupakan 20 tahun pun kalau paru itu kau enggak mau mulai. Aina kan soki. Selamatkan kita ini supaya tidak di luar pagi pemata doge UPJ kecamatan desa dan kabupaten ini kepada 8 golongan yang bisa atau berhak menerima zakat ini. Nah waras itu tahu di sini aina sebuah asnaf zakat di sini. Jadi surat Taubah 60 ini jelas. Innamas shadaqatu indukaf zakat sedekah ke lil fuqara niru wa fakir wal masakin niru dong coki wal amilina alaiha wal muallafati qulubihim niru ba muallah wa fil rikabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil baru tuh itu harapan wal masjida wal musola wal langgar dilarang. Nah, bisa nabi aturan rakyat maka kita sudah menantang perintah Allah. Itu hukum. Wah kebaik itu. Haji Hasan tuh ini saya kan. Niki perlu sejakan. Jadi so di mana? Dia sih itu foto saya tak. Dia mau cakap tapi tahu kan di sini. Nak snap cakap sini loh. Dia orang cara ni. Akan mata waktu mau coba di terus kita. Naik kepala desa. Naik selat sola menak pajak. Saya jarang maka biar kelasi maka balai desa. Beredar dokter sini. Logo bila dari. Nah bebas. Solat cakap aja. Solat pajak aja. Kan mati kan? Begitu juga di hadapan Allah. Nah, sentasan zakatul kasir terakhir dalam cerita Sayyidina Utsman.
Nevan kecola jakat fitra, ay nuntun jakat kelai jakat fitra. Londo anu raja ampuna, kemarai kisah. Tulang perlandap sia kecak, unta nama paling pore mentikar gagal dan nama paling mahal harganya. Kemudian sedekahkan kepada fakir miskin dan memerdekakan seorang budak. Ampun menghadap Rasulullah. Ya Rasul, maka Rene pakai jakat fitra, pala kemarai itu londo raja. Terus itulah itu mata langganan kontak paling mahal dan paling bagus, paling gemuk. Kemudian saya sedekahkan kepada fakir miskin dan saya merdekakan seorang budak. Dok sebuah samar nilai jakat fitra mata kami madaki. Wahai Usman, andai kata kamu menjual 100 ontamu yang paling mahal, kemudian kamu bagikan fakir miskin dan memerdekakan 100 orang budak, itu belum sebanding dengan nilai jakat fitra. Ya Allah. Itu pun nak nilai akhir dokas dengar putih kau yang sintai, dia tu cukup kai. Itu pun lebih pernah itu sama juga. Inilah perbandingan di luar yang mereka sehingga ini disebarkan kepada masyarakat kita. Mari kita selamatkan umat, saudara, keluarga, anak istri kita untuk ya berzakat yang baik. Ede penutup madat ya rahmadai barten soti karena kita rai madro orang barat sebagai tanah sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum selesai, mohon izin karena sudah zuhur, kita nanti sholat dulu bersama di musola.